ulat dan daun hijau. Saya mengawali khotbah saya dengan sebuah cerita atau ilustrasi tentang ulat dan daun. Saudaraku, kita tahu pada waktu ini bulan Desember biasanya adalah bulan yang penuh hujannya. Berapa minggu ini, berapa hari ini selalu hujan. Jadi Desember adalah bulan hujan. Jadi kalau bulan hujan, kalau hujan turun, biasanya pohon-pohon itu menjadi hijau dan segar. Nah, ceritanya begini saudara. Suatu ketika karena bulan musim hujan, biasanya daun-daun itu menjadi hijau dan segar. Nah, ketika dia hijau, tiba-tiba datanglah seekor ulat dan dia menghampiri. Ini cerita ya, ini cerita. Kalau soal cerita Pak Gembala di tempat ini jago ceritanya, tapi nggak apa-apa saya ceritakan juga ya. Saya mau cerita dulu, karena biasanya orang suka diceritain, didongengin gitu ya. Tapi ini awali khotbah saya. Ceritanya begini, datanglah si ulat menghampiri daun hijau yang indah. Dia berkata begini, "Hai daun hijau yang cantik." Dia terkejut dan lihat siapa ya. Ketika dia palingkan, dan dia lihat, "Oh, kamu ulat. Kok badanmu kurus dan hidupmu tidak bersemangat?" Kata si daun hijau. "Iya nih daun hijau. Ada apa? Apa yang membuat badanmu itu kurus? Dan engkau sepertinya kekurangan makanan." "Iya nih daun hijau, bisa nggak kau membantu saya?" "Apa yang bisa saya bantu?" kata daun hijau. "Ya ini, bisakah engkau memberikan sedikit tubuhmu atau daunmu itu untuk menjadi makananku? Karena aku sangat susah, sangat sulit mendapatkan makanan. Tidak ada yang memberi makan." "Oh, karena si daun hijau ini adalah daun yang baik," dia kata, "silakan, mari mendekat." Mendekatlah si ulat ini dan dia mulai berjalan dan berjalan menghampiri daun hijau. Dan dia menghinggap di daun hijau dan dia mulai makan. Setelah kenyang daun hijau, si ulat ini, dan dia berkata, "Terima kasih temanku daun hijau, engkau sudah memberikan tubuhmu untuk menjadi makanan." Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi terhadap daun hijau ini? Daun hijau ini tidak cantik lagi. Dia tidak indah lagi. Karena apa? Karena daun hijau ini sudah penuh dengan lubang sana sini. Karena apa? Karena si ulat memakan. Tapi walaupun itu terjadi terhadap daun hijau ini sangat senang ketika si ulat berkata, "Terima kasih. Terima kasih daun hijau, engkau sudah memberikan dirimu untuk aku makan." Sekarang dia kenyang dan dia pergi. Saudaraku, sekalipun sekarang si daun hijau itu sudah tidak indah dan cantik lagi karena tubuhnya sudah penuh dengan lubang, tapi dia merasa puas. Perhatikan. Dia merasa bahagia karena apa? Karena dia bisa memberikan sedikit hidupnya, tubuhnya untuk orang lain, yaitu si ulat. Dia bahagia sekalipun dirinya itu sudah tidak cantik lagi. Apa dia membuat dia bahagia? Ketika si ulat berkata, "Terima kasih daun hijau yang cantik." Dia senang dan merasa puas karena dia punya konsep, aku masih bisa dan menolong walaupun hidupku sekarang tidak seperti dulu lagi. Lewat waktu demi waktu, ulat ini bermetamorfosis. Dia berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Datanglah kupu-kupu teman, dan dia datangi si daun
hijau tadi. Dia berkata, "Hai daun hijau yang cantik." Dia terkejut. Siapa nih? Daun hijau yang cantik, masih kenalkah dengan aku? Dan daun hijau itu berkata, "Saya tidak kenal. Kamu sudah lupa. Saya adalah ulat yang dulu engkau tolong, engkau berikan dirimu untuk menjadi makananku. Sekarang aku sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik." Loh, kamukah itu ulat? Iya. Sekarang saya sudah cantik dan saya akan hadir di sini untuk menghibur dirimu. Hai daunnya hijau yang cantik, mengapa engkau katakan aku daun hijau yang cantik? Aku sudah tidak cantik lagi, tubuhku penuh dengan lubang. Iya, bagaimanapun kami tidak pernah lupakan bahwa engkau tetap yang tercantik dan engkau pernah menolong kami. Semakin bahagia dia. Saudaraku, dia berkata, "Saya sangat bahagia dan senang, sekalipun aku tidak pernah berharap untuk mendapatkan balasan sesuatu dari si ulat manusia." Dan aku senang. Tahu saudara, lewatlah masa hujan, masuk masa kering dan panas, dan si daun hijau tadi mulai kering dan dia jatuh dan dia datang tukang sampah, disapu dan dibuang jadi bawah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran apa yang perlu kita pelajari dari kisah si daun hijau dan si ulat? Perhatikan saudara, apa yang membuat si daun hijau ini mau mengorbankan dirinya untuk menjadi makanan, untuk menolong orang lain, yaitu si ulat ini, supaya si ulat ini bisa hidup untuk selanjutnya. Saudaraku, saya dapat pelajaran dari sini adalah si daun hijau ini menyadari bahwa dia tidak akan pernah selamanya hijau, dan suatu ketika dia akan kering dan mati. Kalau suatu ketika aku akan mati dan kering, apa yang dapat aku lakukan dalam kesementaraan saya ini? Saudaraku, suatu ketika kita akan tua dan layu alias mati. Tetapi sebelum kita sampai ke tempat itu, kematian, kelayuan dan kekeringan itu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat sehingga perbuatan kita ini bisa menjadi bermanfaat terhadap orang lain, terhadap gereja saudara yang beribadah di tempat ini. Itu penting. Jadi kita harus menyadari bahwa apapun yang aku punya, apapun yang aku miliki, suatu ketika itu akan kutinggalkan. Kalau tidak kutinggalkan, dia yang akan meninggalkan. Kalau kita menyadari bahwa semuanya akan berlalu, apa yang dapat kuperbuat itu kesementaraan ini. Amin. Renungkan ketika kita mau masuk di akhir tahun. Kita akan tinggalkan tahun 2021. Mari buat sesuatu yang dapat dikenal, amin, yang dapat bermanfaat baik kepada gereja GSKI atau kepada sesamamu, kepada orang yang Anda cintai. Mari lakukan sesuatu seperti daun hijau. Daun hijau tidak pernah
berpikir dia ingin mendapatkan balasannya, tapi dia tetap melakukan. Sekalipun dia tidak pernah berpikir dan berharap, dia tetap mendapatkannya. Jangan pernah berpikir dan berpendapat ketika aku ingin melakukan sesuatu supaya aku mendapatkan. Jangan. Amin. Lakukan saja. Lakukan saja yang baik, sesuatu yang terbaik, sehingga dengan konsep saya melakukan bukan supaya aku mendapatkan. Ketika kita melakukan dan tidak pernah terbesit di pikiran kita supaya aku mendapatkan seperti apa yang aku lakukan, Tuhan pasti akan melakukannya dan membalaskan.